Halo guys, kembali lagi di Pengikut Drama. Kali ini Pengikut Drama akan bahas series terbaru berjudul Glitch. Dirilis pada tahun 2022, menceritakan tentang seorang wanita yang mencari kekasihnya yang hilang secara misterius dalam sebuah kilatan cahaya yang berhubungan dengan kemunculan pesawat alien. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal scene dibuka dengan seorang remaja bernama Hong Ji Hyo yang sedang rebahan di salah satu padang ilalang sambil mendengarkan musik, atau si Neng ini bisa dibilang lagi galau cu. Kemudian muncullah cahaya misterius melintasinya. Ji Hyo yang sedang rebahan pun terbangun menjadi penasaran dengan cahaya apakah itu. Ia pun tak membuang kesempatan itu untuk mengabadikan momen. Series pun baru dimulai dengan Ji Hyo sudah beranjak dewasa menjadi perempuan dewasa. Ia tipikal orang yang telat mikir, namun memiliki kepribadian yang baik. Orangnya sangatlah rajin. Ji Hyo adalah seorang perancang desain di salah satu perusahaan ternama. Berkat koneksi ayahnya, ia berhasil menjadi pegawai tetap. Oh Se-hee adalah teman dekat Ji Hyo di kantor. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik sejak duduk di bangku kuliah. Suatu ketika Ji Hyo yang kehausan pun lantas membeli minuman kesukaannya. Membeli begitu banyak minuman sampai ia cukup kesulitan membawa beberapa botol. Ia pun cukup puas dengan sosok alien memakai helm berwarna hijau muncul di depannya sambil menatap ke arahnya. Ia pun kembali ke kantor menyibukkan dirinya untuk tidak memikirkan sosok alien itu. Saat ini juga ia tidak memakai kacamata lagi. Hal yang paling tidak disukai oleh Ji Hyo adalah minuman miras. Tentu jika Ji Hyo meminum miras, ia akan kehilangan kesadaran dan bicara yang sejujur-jujurnya. Dan ia pun hanya menemani teman-temannya untuk minum. Selain itu, Ji Hyo merasa terbebani dengan perkataan Se-hee atas kehidupannya yang ia jalani. Sangatlah sempurna menurutnya. Padahal faktanya terbalik di mana ia kurang dekat dengan ibu tirinya dan memiliki banyak problem. Suatu malam Ji Hyo tak sengaja ketiduran di kantor hingga larut malam. Namun ia dikejutkan dengan laptopnya tiba-tiba menyala dan susah untuk dimatikan. Secara acak video itu mengatakan jika kami mengawasimu. Ji Hyo menjadi kepikiran dengan teror misterius itu menampilkan video secara acak. Akan tetapi ada yang aneh dengan helm yang dipakai oleh si alien dengan tim baseball ternama yaitu Hyundai Unicorn. Alih-alih menikmati pengencerotan bersama kekasihnya, ia malah terus kepikiran dengan video tersebut. Lee Si-guk adalah kekasih dari Ji Hyo yang sudah ia pacari selama 4 tahun lamanya. Si-guk sudah menyiapkan sesuatu untuk Ji Hyo agar hubungan asmaranya tetap langgeng. Ia berencana akan menyewa sebuah apartemen untuk keduanya tinggal bersama guna mengenal sifat masing-masing. Ji Hyo tidak menunjukkan respon yang gimana-gimana dan hanya bersikap datar. Tak disangka Si-guk mulai memikirkan sebuah pernikahan bersama Ji Hyo. Membangun sebuah keluarga kecil. Hal itu disambut baik oleh sang ayah dengan keseriusan Si-guk akan melamar Ji Hyo. Namun si ibu tiri rupanya kurang yakin dengan niat baik dari Si-guk dan lebih menyarankan untuk lebih dulu kumpul kebo ketimbang nikah. Karena ia tak ingin jika sang anak mengalami kegagalan. Dalam perjalanannya kembali ke restoran, Ji Hyo mengalami teror misterius di mana alat elektronik yang ia lihat seolah-olah mengatakan kata-kata yang sama. Selain itu, ia melihat kembali sosok si alien berhelm hijau muncul di mana-mana. Sehingga Ji Hyo sangatlah ketakutan dengan sosok alien tanpa baju itu. Tiba-tiba Ji Hyo pun lari sekencang-kencangnya dari sosok alien yang berubah menjadi raksasa. Tetapi ia dikejutkan dengan dirinya berada di masa lalu dan melihat seseorang berada di mobil van di tengah padang ilalang. Ji Hyo sangatlah takut dengan ia ujug-ujug sudah berada di atas gedung, seolah-olah akan melakukan bunuh diri. Polisi bernama Kim Byung Jo menjelaskan kronologi yang dialami oleh Ji Hyo seperti orang yang linglung. Sontak saja Ji Hyo juga sangatlah kebingungan dengan ia tak bisa menjelaskan apa yang terjadi barusan kepadanya.
Detektif Kim beranggapan jika Ji-hyo akan melakukan bunuh diri, ia pun mencoba memberikan beberapa saran kepadanya untuk tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Sejak tadi, Detektif Kim terus ngomong malah tidak didengar oleh Ji-hyo. Tak lama kemudian, Si-guk datang dengan sangat cemas kenapa Ji-hyo berada di kantor polisi dan tidak kembali ke acara makan malam. Tetapi Ji-hyo mengalihkan pembicaraan bahwa ia ingin bertemu dengan teman dari Si-guk yaitu Dr. Ma Young-woo untuk melakukan konseling. Merasa Ji-hyo ini kurang sehat dengan jiwanya mulai terguncang setelah beberapa insiden mengerikan menimpa dirinya, namun tidak bisa menjelaskannya. Singkat cerita, keesokan harinya Ji-hyo pun menemui Dr. Ma. Ia pun mulai menceritakan tentang apa yang ia lihat beberapa hari ini. Sangatlah mengganggu aktivitasnya. Selain itu, ia juga mulai bercerita tentang kehidupannya mengenai asmara dan temannya. Terlepas dari apapun itu, Dr. Ma menyarankan Ji-hyo untuk memikirkan kembali sebelum ia melakukannya. Shin beralih dengan si ayah sangatlah marah setelah apa yang terjadi di acara makan malam. Ia meminta Ji-hyo untuk tidak berperilaku seperti itu lagi karena tidak baik bagi dirinya. Ji-hyo pun tak mendengarkan ucapan dari si ayah dan lebih memilih untuk minum sampai mabuk. Lalu datanglah Si-guk dan mempertanyakan ia telah melakukan konseling. Dalam keadaan mabuk berat, ia pun berkata jujur pada Si-guk tentang apa yang ia inginkan dan mungkin ia akan dianggap gelo. Tetapi Si-guk tak mempedulikannya karena ia sangatlah mencintai Ji-hyo. Hal itu membuat Si-guk sangatlah sedih dengan Ji-hyo memutuskan untuk mengakhiri hubungannya secara sepihak. Padahal Si-guk sudah memikirkan pernikahannya. Tak lama kemudian datanglah cahaya misterius itu. Karena penasaran, Si-guk pun mengikuti cahaya itu pergi. Bahkan ia sempat memotretnya. Secara mengejutkan, Si-guk menghilang secara misterius bersamaan dengan cahaya itu menghilang. Shin kembali ke masa lalu di mana Ji-hyo remaja. Sejak duduk di bangku SMA, Ji-hyo ini sangatlah terobsesi dengan yang namanya sosok alien. Ia bahkan membuat tesis-tesis mengenai alien dan berharap suatu saat bertemu dengan alien. Dengan hobi yang berbeda dari anak remaja pada umumnya, ia seringkali dianggap aneh oleh murid lain. Tidak ada satupun yang mau berteman dengannya. Walau seperti itu, Ji-hyo sangatlah menikmati imajinasinya yang ia buat dan mendengarkan sebuah lagu pujian yang sangatlah merelaksasikan, membuat pikirannya menjadi sangat jernih. Yang ia rasakan sekarang adalah sedang terbang setinggi mungkin. Akan tetapi, orang lain yang melihatnya terasa gelo dengan sikapnya agak aneh. Muncullah Hyo Bora melihat aksi yang dilakukan oleh Ji-hyo. Bora seringkali dicap sebagai remaja berandal dengan perilakunya seperti preman dan masih remaja udah ngudud. Tetapi ia tertarik dengan tesis yang ditulis oleh Ji-hyo. Sejak saat itu hubungan keduanya semakin dekat karena memiliki hobi yang sama untuk memecahkan keberadaan sosok alien. Apakah pernah datang ke Korea? Bahkan Ji-hyo menciptakan alat pendeteksi gelombang alien. Dengan gelombang elektromagnetik itu, ia akan mengetahui keberadaan sosok alien. Pada suatu hari, insiden terjadi pada Ji-hyo di mana ia jatuh pingsan beberapa hari. Tidak diketahui penyebabnya kenapa Ji-hyo bisa jatuh pingsan selama berhari-hari. Hingga suatu hari polisi berhasil menemukannya. Namun karena kejadian itu, Ji-hyo tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dan sejak saat itu hubungannya bersama Bora berakhir dengan beredar rumor mengenai Bora sangatlah tidak baik jika berteman dengannya. Bora yang tidak tahu penyebabnya merasa kecewa dengan sikap Ji-hyo memutuskan untuk mengakhiri pertemanannya. Ia pun mulai mencari tahu dari simbol ini yang digambarkan oleh Ji-hyo. Dan ia pun mulai mendatangi padang ilalang tersebut. Kemungkinan sosok Upo benar-benar menginjakkan kakinya di Korea. Shin kembali ke masa sekarang di mana Ji-hyo mendapatkan kabar dari pemilik apartemen dari Si-guk. Jika Si-guk tidaklah membayar apartemen selama 1 bulan,
Padahal Siguk dikenal sangatlah tepat waktu jika menyangkut soal bayar apartemen. Serasa ada yang janggal dengan Siguk, ia pun datang ke apartemennya dan tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, lantas ia pun bertanya pada kucing yang selalu Jihyo panggil dengan Jiyong. Saat ia berulang kali mengirim pesan, ia menemukan iPad di meja dan menemukan petunjuk keberadaan Siguk. Jihyo mulai mencocokkan kemana terakhir kali Siguk pergi. Ia melihat jam tangan pintar Siguk sudah berada di bawah. Lalu ketika didekatkan dengan HP-nya, sinyal elektromagnetik itu muncul. Tetapi ketika dijauhkan, sinyal itu menghilang. Malam pun tiba. Jihyo pun melaporkannya pada polisi tentang Siguk sudah menghilang selama 1 minggu. Sayangnya, polisi tidak menganggap serius dengan pria dewasa menghilang. Ia pun kembali bertemu dengan polisi detektif Kim. Kekhawatiran Jihyo tidak ditanggapi oleh serius dengan detektif Kim karena alasan Siguk adalah pria dewasa yang mungkin ia sebentar lagi akan kembali pulang. Tak sampai di situ saja, Jihyo semalaman terus mencari kasus yang sama dengan pria dewasa menghilang secara misterius di jejaring sosial dan menemukan fakta jika mungkin dia telah diculik oleh alien dengan kejanggalan yang ada. Setelah beberapa jam mencari informasi, Jihyo menemukan blog berita yang membahas tentang UFO. Mungkin akan memberikan sebuah petunjuk tentang alien. Moonhole adalah situs blog dan YouTube yang selalu membahas tentang UFO dan mempunyai komunitas pengamat UFO. Lantas, ia pun mengirim pesan kepada Moonhole menceritakan tentang permasalahan yang ia alami saat ini. Jihyo menemukan petunjuk tentang komunitas UFO akan mengadakan pertemuan di luar ekspektasi, di mana pengamat UFO hanyalah beranggotakan 3 orang, sehingga ia cukup ragu dengan komunitas UFO tersebut. Kemudian muncullah seorang wanita yang cukup nyentrik dengan penampilannya bak preman pasar. Karena ingin sekali merokok, Jihyo pun memberanikan diri untuk meminjam korek api. Merasa asing dengan kehadiran Jihyo berada di tempat tersebut, si wanita menanyakan perihal kenapa ia ingin menghadiri pertemuan komunitas UFO. Si wanita pun kesal dengan Jihyo berpendapat kurang mengenakan tentang komunitas UFO. Dan ternyata si wanita itu adalah anggota dari komunitas UFO. Jihyo yang penasaran dengan pertemuan itu akhirnya masuk secara diam-diam. Tak disangka Jihyo menjadi anggota baru dari komunitas UFO itu. Mereka pun memperkenalkan nama samaran mereka agar orang lain tidak mengetahui identitasnya. Babang Gondrong dikenal dengan nama samaran Chopilip. Pria bertubuh besar disebut dengan Kapten Preach dan pria yang satu disebut Donghyuk. Lalu Jihyo akan disebut dengan Petite Jihyo. Akan tetapi, si wanita enggan menceritakan nama samarannya. Sejak kedatangan Jihyo, si wanita terus menatap Jihyo tanpa henti. Ia merasa muak dengan sifat bermuka 2 Jihyo yang berpura-pura baik, padahal naib orangnya. Dengan Jihyo tadi menjelekkan komunitas UFO itu. Sontak saja semuanya kesal dengan ucapan dari Jihyo. Tetapi Jihyo baru teringat dengan stiker logo alien yang sama persis dengan apa yang dia lihat selama ini. Si wanita itu adalah Moonhole yang merupakan YouTuber yang selalu membahas tentang alien. Walau hanya memiliki beberapa ratus subscriber, ia selalu konsisten untuk mengupload video berisikan tentang misteri di balik udang. Tak disangka Jihyo mencoba mengejarnya sebisa mungkin untuk bisa bertemu dengan Moonhole. Melihat aksi Jihyo masih mengejarnya, ia pun mengambil jalan alternatif. Beruntung Moonhole bisa meloloskan diri dari kejaran Jihyo. Tiba-tiba Jihyo menanyakan kenapa ia tidak membaca pesannya dan menanyakan logo alien tersebut. Dan ternyata Moonhole adalah sosok sahabat dari Jihyo di masa lalu yang tak lain dan tak bukan itu adalah Hyo Bora. Kebenaran mulai terungkap di mana helm hijau itu Bora yang menggambarkannya. Bora beranggapan jika sosok alien yang digambarkan oleh Jihyo terlalu polos tanpa busana sama sekali. Jadi, dia memberikan kesan lucu terhadap sosok alien.
Lantas, ia pun kembali pada Dr. Ma untuk melakukan konseling kembali tentang teman masa lalunya muncul kembali. Karena beranggapan mengenai apa yang dilihatnya itu adalah delusi, ia pun seringkali tidak fokus dengan apa yang dilihatnya seperti nyata atau halusinasi. Tak lama kemudian, Ji Hyo mendapatkan masalah untuk yang pertama kalinya. Ia pun habis-habisan diomeli oleh si bos karena datang terlambat lebih dari 1 jam dan membuat kliennya menunggu lama. Singkat cerita, ia pun kembali datang ke apartemen Siguk. Namun ia mendapati jika Siguk telah memindahkan barang-barangnya 2 hari yang lalu. Bersamaan dengan hal itu, detektif Kim memberitahu jika Siguk telah pergi ke luar negeri. Merasa ada yang janggal dengan hilangnya sang kekasih, ia pun kembali datang ke tempat terakhir kali Siguk menghilang. Sosok alien itu muncul kembali menatap ke arahnya. Tapi ia kembali lagi untuk mengambil jam tangan yang telah ia lemparkan. Ji Hyo pun menyesalinya. Lalu ia pun dikejutkan dengan kupu-kupu membentuk simbol tertentu. Scene memperlihatkan pada tahun 2014 di salah satu gereja cahaya ilahi. Tidak ada yang aneh dengan apa yang dilakukan oleh sukarelawan bersama para emak-emak. Lalu datanglah seorang bocil yang disebut dengan Yonggi untuk menjenguk si nenek, yang nampak bahagia berada di gereja cahaya ilahi. Tiba-tiba mereka mulai berkumpul membentuk lingkaran seolah-olah akan melakukan ritual aneh dan menyebut nama Sela. Naas, kejadian mengerikan terjadi setelah melakukan ritual aneh. Yonggi dikejutkan dengan semua emak-emak yang tadi melakukan ritual melakukan bunuh diri massal, termasuk emaknya juga. Tidak diketahui apa motifnya. Scene kembali ke masa sekarang. Suatu hari Ji Hyo mendatangi kantor ahli bahasa alien. Kedatangannya ingin mencari tahu mengenai simbol tersebut, guna memecahkan masalah tentang kasus hilangnya sang kekasih, yang kemungkinan ada pesan tersembunyi dari simbol itu. Tentu, apa yang ingin diketahui olehnya pasti ada harganya. Di zaman sekarang tidaklah gratis. Tetapi ia menyadari jika kantor itu mungkin adalah penipuan yang berkedok tentang sosok alien. Tak lama kemudian, ia mendapatkan kabar jika seseorang telah melaporkannya atas insiden sepeda motor dari Bora. Akan tetapi, polisi tak langsung percaya dengan pengakuan Bora mengenai sepeda motornya yang tak masuk di akal. Secara mengejutkan, Bora mengatakan semuanya mengenai kekasih dari Ji Hyo telah diculik oleh makhluk luar angkasa. Hal itu dilakukan oleh Bora untuk memancing Ji Hyo karena ia ingin sekali membahas tentang permasalahan yang dialami oleh Ji Hyo tentang kekasihnya itu, yang saat ini belum juga kembali. Bora meyakinkan Ji Hyo untuk tidak percaya pada siapapun termasuk polisi, karena ia sudah menduga jika jawabannya pasti akan tetap sama, bahwa kekasihnya pergi ke luar negeri, seperti sudah diatur oleh seseorang dengan sangat sempurna. Lalu, Bora menunjukkan kasus yang sama dengan yang dialami oleh Ji Hyo, di mana seorang pria bernama Kim Chan-wo, atau dikenal dengan nama Direct Kim, telah kehilangan putrinya selama 6 tahun. Rumor beredar jika putrinya telah diculik. Awalnya, Ji Hyo mempertanyakan kenapa memperlihatkan konten yang tidak berkaitan dengan hilangnya sang kekasih. Akan tetapi, Ji Hyo dikejutkan dengan simbol segitiga yang dikelilingi oleh lingkaran membentuk simbol tertentu sama persis apa yang dilihatnya di lokasi Siguk menghilang. Kemudian Ji Hyo mulai tertarik untuk melihat konten dari Bora mengenai Direct Kim yang melakukan penyusupan dari salah satu gereja yang sangat mencurigakan. Selama beberapa jam, Ji Hyo terus menonton video itu berulang kali untuk mencari petunjuk. Hingga akhirnya ia menemukannya. Komunitas UFO beranggapan jika kasus orang hilang kemungkinan besar telah diculik oleh sekte sesat yang berkedok membawa-bawa atas nama agama. Di samping itu, ketiganya kurang yakin dengan apa yang diceritakan oleh Ji Hyo tentang simbol itu, apakah itu memang ada berkaitannya dengan sosok alien. Dan mengenai sinyal elektromagnetik itu muncul di area lapangan tersebut. Mereka pun terus berargumen tentang pendapat masing-masing. Tiba-tiba,
Ji-hyo pun sangat kesal dengan semuanya, alih-alih mendapatkan petunjuk untuk mencari kekasihnya. Ia justru dihadapkan dengan petunjuk-petunjuk yang misterius. Terlebih, ia tak bisa bertemu dengan Direct Kim, yang ternyata sudah lama tidak pernah aktif lagi dalam situs blognya. Dan berita yang Ji-hyo baca ini hanyalah blog palsu yang dibuat ulang oleh Bora. Namun karena kasus Direct Kim sudah terlalu lama, Bora mengajaknya untuk kerjasama dengan Ji-hyo untuk menjadi kasus itu menjadi sebuah konten baru. Maka komunitas UFO akan membantunya. Di malam harinya, Ji-hyo langsung pergi bergegas menemui ayahnya karena ia sudah berjanji akan makan malam bersama. Tetapi Ji-hyo sangatlah kesal dengan ayahnya terus ikut campur dalam masalah pekerjaannya. Tentu yang dilakukan oleh ayahnya adalah untuk kebaikannya sendiri. Selain itu, ia juga sudah mengetahui jika selama ini Ji-hyo pergi ke pertemuan alien dan mengetahui jika hubungan Si-guk dan Ji-hyo sudah kandas. Si ayah sudah mengetahui semuanya apa yang dilakukan oleh Ji-hyo akhir-akhir ini. Awalnya ia mengira detektif Kim mungkin adalah teman kencan barunya. Namun ia dikejutkan setelah mendengar semuanya dari detektif Kim. Sepintas ia pun menyadari ucapan dari ayahnya bahwa kemungkinan Si-guk mungkin diculik oleh seseorang dengan waktu yang sangat tepat, bersamaan dengan kejanggalan aneh. Singkatnya, keesokan harinya Ji-hyo bersama Bora mendatangi kantor apartemen yang akan menyewakan bekas apartemen dari Si-guk. Tidak ada yang aneh dengan rumah tersebut. Ji-hyo pun menanyakan semua detailnya secara rinci tentang lampu, wallpaper, dan yang lainnya. Selain itu, ia ingin mengetahui sedetail mungkin tentang penyewa sebelumnya. Akan tetapi, mereka tak menyerah begitu saja. Bora nekat masuk ke apartemen itu secara diam-diam. Berulang kali sudah memasukkan password hingga akhirnya mereka berhasil. Bora mulai melakukan deteksi dari alat elektromagnetik buatannya untuk mencari jejak dari si alien. Ia mempelajari itu semua berkat dari Ji-hyo saat mereka remaja. Ji-hyo pun baru teringat tentang semua itu saat masih duduk di bangku SMP. Ia tidak mengira jika Bora yang dikenal sosok remaja nakal tertarik dengan alien. Tiba-tiba si ibu itu kembali datang ke apartemen sehingga keduanya panik dan langsung bersembunyi. Salah satu si ibu mencurigai ada udara yang masuk dari luar. Ia pun ingin sekali menutupnya di lantai 2 yang mungkin terbuka jendelanya. Keduanya pun saling berebut menutup pintu. Tetapi Bora dikejutkan dengan kemunculan Ji-young, kucing kesayangan dari Si-guk, sedang bersembunyi. Beruntung mereka bisa terbebas. Namun sesaat sesudah itu mereka melakukan hal yang sangat mencurigakan, di mana mereka semua membentuk lingkaran yang sama. Selain itu, mereka mengucapkan doa yang menyimpang dari agamanya. Dengan alat PR, mereka terus berdoa tanpa henti hingga menyebutkan nama seseorang dengan sebutan Sela. Bora yang terobsesi dengan AdSense pastinya akan merekam aliran sesat itu demi konten barunya. Tapi Ji-hyo terus melarangnya untuk tidak merekam itu yang sangatlah membahayakan keduanya. Mereka pun saling berargumen tentang pendapat masing-masing. Yang satu ingin mengikuti si wanita itu, yang satu ingin melaporkan pada polisi. Berulang kali Bora mengingatkan Ji-hyo untuk tidak melaporkannya pada polisi karena ia tidak percaya dengan yang namanya polisi. Ji-hyo yang sudah banyak berubah tentu tak begitu percaya dengan ucapan dari Bora, membuatnya sangatlah pusing. Lalu keduanya pun bertengkar tentang permasalahan yang begitu misterius dan sangatlah melelahkan. Bora terus meyakinkan Ji-hyo untuk mempercayai ucapannya. Tetapi keduanya mengungkit masa lalu tentang pertemanan mereka hancur karena kesalahpahaman. Tanpa tahu fakta yang sebenarnya, Ji-hyo menyalahkan Bora tanpa sebab permasalahannya apa dan menganggap Bora ini telah membawa dampak buruk bagi kehidupannya setelah dia mabuk lem. Singkatnya, mereka pun memilih jalan masing-masing di mana Ji-hyo benar-benar menceritakan semua kejadian yang ia lihat di apartemen kepada detektif Kim. Sayangnya, detektif Kim tidak mempercayainya dan menganggap lelucon belaka.
Berbeda dengan Bora, bersama yang lainnya mengikuti kemana perginya si wanita itu yang selalu disebut sebagai Diaken Seo oleh orang-orang sekte tersebut. Mereka tidak menemukan ada yang aneh dengan si wanita tersebut. Tetapi setelah mereka mengikutinya, mulai ada kejanggalan dengan Bu Seo masuk ke salah satu gereja cahaya ilahi di salah satu mall. Sontak saja keduanya terkejut apa yang dilihatnya itu. Naasnya mereka tak bisa kabur dengan salah satu anggota itu menyuruhnya untuk masuk. Jalan mereka terhenti ketika seorang pria mengetahui aksi dari Bora yang merekam. Lantas Bora pun berdalih bahwa ia akan melakukan bunuh diri. Tetapi Bora melihat dari para anggota gereja cahaya ilahi itu nampak sangatlah gembira, sehingga ia ingin merasakan hal yang sama dengan mereka. Akhirnya mereka pun berhasil menjadi anggota baru di gereja cahaya ilahi. Dengan begitu Bora akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di gereja tersebut. Penasaran apa yang terjadi di luar sana, Bora pun bertanya kenapa semua orang bernyanyi begitu gembira. Bahkan ia ingin bergabung dengan mereka karena anggota baru tidak bisa bergabung dengan mereka. Di samping itu, Ji-hyo benar-benar frustasi dan gelisah dengan menghilangnya Si-guk. Sampai saat ini tidak ada petunjuk sama sekali. Shin kembali lagi pada Bora, ia berhasil bergabung dengan anggota itu dan menemukan kejanggalan, sehingga ia berniat akan melakukan siaran langsung dan mengirimkan link pada Ji-hyo untuk menonton video itu. Tidak diketahui apa Sela ini, mungkin seseorang yang menurut mereka sangatlah suci. Apapun itu, yang pasti mereka selalu membangga-banggakan Sela. Bora benar-benar nekat melakukan siaran langsung itu secara diam-diam hingga jumlah penonton pun semakin banyak dengan aksi Moonhole yang nekat, tanpa takut sama sekali. Lalu mereka memasuki sebuah ruangan khusus tanpa penerangan, dan mereka selalu menggunakan PR dalam ritual tersebut. Terlepas dari apapun itu, Bora mempertanyakan kenapa Ji-hyo berlari untuk menyelamatkannya. Ia pun kembali teringat ucapan yang sama dari Ji-hyo di masa sekarang maupun di masa lalu. Ji-hyo yang tak kuat minum miras, ia pun langsung oleng. Di tempat lain, Detektif Kim menyadari jika ucapan yang dilontarkan oleh Ji-hyo ada yang janggal dengan simbol tersebut dan kasus penculikan. Ia pun menemukan fakta mengejutkan tentang simbol itu ada di kasus yang sudah lama, sekitar 6 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Bora mengajak Ji-hyo untuk bertemu dengan seseorang yang ternyata itu adalah pria yang waktu lalu ia pukul. Dan ternyata dia adalah Direch Kim, yang selama ini mereka cari-cari, sempat tak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Shin memperlihatkan Ji-hyo remaja bersama Bora menyimpan koran tahun 1976, di mana seorang mahasiswa bernama Baekhyun-seo mengalami kejadian misterius setelah melihat cahaya di atas awan yang dicurigai sebagai makhluk angkasa atau sosok alien. Diduga Baekhyun-seo pernah diculik oleh alien. Rumor beredar jika alien menanamkan chip di kepalanya. Semenjak kejadian misterius itu, keberadaan Baekhyun-seo tidak diketahui hingga sekarang. Sudah 30 tahun berlalu, kejadian itu masih saja misterius hingga sekarang. Ji-hyo sangatlah penasaran berujung obsesi terhadap sosok alien. Shin kembali ke masa sekarang sebelum Bora dan Direch Kim berteman. Saat itu Direch Kim terus mengejar Bora kemanapun. Bora yang panik pun mencari perlindungan pada orang-orang yang sedang olahraga dan membeberkan fakta mencengangkan pada semuanya bahwa dia adalah pengikut sekte sesat. Panik takut dihakimi ataupun dilaporkan pada polisi, ia pun mau tidak mau memberitahu identitasnya bahwa dia adalah Direch Kim. Selama ini ia sudah menyamar dan menjadi anggota sekte sesat untuk menemukan putrinya yang sudah lama hilang 4 tahun.
Namun selama 4 tahun itu dia tidak mempunyai rencana apapun untuk memasuki sekte itu lebih dalam. Karena ia butuh perhitungan untuk melakukan apapun demi misinya berhasil. Walau seperti itu, ia sangatlah yakin jika gereja cahaya ilahi melakukan penculikan kepada putrinya. Ia harus berusaha keras mendekati Buseo untuk menjadi anggota sukarelawan cinta kasih, atau disingkat dengan SCK. Dengan begitu, ia akan mengetahui keberadaan dari putrinya tersebut. Sontak, Bora kesal dengan Direct Kim sangatlah bodoh, lebih bodoh daripada Ji-hyo, tanpa mengetahui petunjuk apapun tentang keberadaan putrinya dan hanya mencurigainya tanpa alasan. Dengan instingnya, ia sangatlah yakin jika SCK itu memang dalangnya. Tidak mudah untuk mengetahui tentang SCK itu karena semua anggota sangatlah merahasiakannya. Jadi, itu sebabnya Direct Kim ingin bergabung guna mengetahuinya. Tidak disangka Ji-hyo yang memiliki sikap pendiam ternyata sangatlah menghanyutkan, di mana ia mencuri diksa dari Direct Kim. Beruntung, keduanya berhasil kabur dari kejaran Direct Kim. Alih-alih menemukan petunjuk, justru mereka dikejutkan dengan diksa itu berisikan foto-foto pribadinya. Setelah mencari cukup panjang, Ji-hyo menyadari jika gambar jembatan itu sangatlah tidak asing. Ia pun menyadarinya jika itu adalah lokasi kejadian terakhir kali Si-guk menghilang dan kemunculan simbol tersebut. Tidak disangka selama ini Buseo hanyalah terbang dengan alat yang sudah diatur oleh Direct Kim, seolah-olah ia akan mempunyai kekuatan luar biasa dengan bisa terbang. Dugaan mereka semakin kuat jika mereka telah mengembangkan sebuah sekte sesat yang sangat merugikan. Di tempat lain, Detektif Kim sangatlah ingin mengetahui tentang kejadian di masa lalu mengenai salah satu gereja yang melakukan bunuh diri massal. Sayangnya itu tidak mudah baginya karena Bu Sung-ju enggan membahasnya. Tak lama kemudian ia dihubungi oleh Sehi karena ia sangat penasaran dengan tingkah laku dari Ji-hyo. Sangatlah aneh akhir-akhir ini. Jadi ia pun bertemu dengan Detektif Kim. Tanpa banyak basa-basi, ia menanyakan ada hubungan apa di antara keduanya. Yang Sehi pikir keduanya menjalin asmara, sehingga perubahan sikap Ji-hyo sangatlah berubah drastis. Ia bersama ayah Ji-hyo sangatlah khawatir dengan apa yang terjadi dengan Ji-hyo. Hal itu jadi kebingungan bagi Detektif Kim bahwa ia tidak tahu menahu tentang masalah dari Ji-hyo. Pada akhirnya, ia pun mengatakan yang sebenarnya tentang Ji-hyo. Dengan berat hati, Detektif Kim berkata jujur bahwa kekasih Ji-hyo mungkin telah bergabung jadi anggota sekte sesat. Namun, ia kurang yakin dan masih menyelidikinya. Selain itu, Detektif Kim meminta Sehi untuk tidak membahas ini di depan Ji-hyo karena ia butuh bukti untuk menyimpulkannya. Sontak, Sehi cukup tercengang dengan pengakuan dari Detektif Kim. Menariknya, ia akan ikut bergabung untuk membantunya. Ji-hyo bersama Bora terus merencanakan sesuatu. Kali ini keduanya nekat ingin membobol kaca jendela dari Buseo secara paksa. Dengan bantuan alat pompa tangan dan semacam balon, Bora pun cukup kesulitan dengan alat yang ia gunakan tak kunjung berhasil. Ternyata tidaklah semudah itu, sehingga Ji-hyo pun mengambil alih untuk melakukannya. Tak lama kemudian mereka berhasil membukanya tanpa ada yang rusak sama sekali dengan mobil tersebut. Akan tetapi, keduanya dihadapkan dengan masalah muncul di mana situasi itu cukup sulit. Ia hampir saja ketahuan oleh Buseo. Direct Kim yang melihat mencoba memberikan ruang pada mereka untuk bersembunyi sebisa mungkin. Beruntung, keduanya berhasil sembunyi dengan aman. Dalam perjalanannya, Ji-hyo menyadari laguan yang dinyanyikan oleh Buseo sama persis dengan apa yang ia dengar waktu remaja. Ingatan itu muncul tiba-tiba sampai ia tertidur. Keduanya pun sampai di salah satu rumah jauh dari pusat perkotaan. Mereka terus mengikuti apa yang dilakukan oleh Buseo. Bora mulai mendeteksi sinyal elektromagnetik itu. Tiba-tiba
Malam pun tiba, ia masih berada di rumah itu dan menyadari jika nenek tua ini mungkin tidak akan membocorkan keberadaannya. Dengan dia sejak tadi asik menonton Tayo, Ji-hyo yang tak tegaan pun mencoba menolong si nenek tua itu yang kesulitan untuk mengambil apel. Bora berhasil menemukan album foto yang sangat mencurigakan. Bora melihat foto seorang wanita yang masih muda di salah satu rumah sakit dengan latar yang sama setiap foto. Dan melihat foto itu serasa tak asing dengan seorang wanita ini. Dan ternyata itu adalah Baek Yun-so, orang yang mereka ingin ketahui semasa remaja. Keduanya terus dikejutkan dengan sejumlah lukisan-lukisan yang berkaitan dengan simbol tersebut. Lalu seseorang mulai datang ke rumah itu, mereka pun bergegas keluar. Tiba-tiba dengan aksi mereka benar-benar di luar akal dan begitu nekat demi memecahkan misteri yang awalnya mencari kekasih berujung obsesi dengan alien. Pada akhirnya keduanya mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah dari Baek Yun-so. Nenek tua itu adalah orangnya. Dia dianugerahi bisa meramalkan masa depan. Selain itu sudah mengetahui apa yang terjadi pada kekasih Ji-hyo. Keduanya pun baru teringat bahwa mereka pernah membahasnya ketika remaja. Sayangnya, Ji-hyo kurang begitu ingat dengan Baek Yun-so. Mereka pun menemukan fakta baru, di mana foto-foto itu diambil di salah satu rumah sakit jiwa Harapan Baru. Lokasinya berada di Jeonju, 4 jam setengah untuk sampai di tempat tersebut. Kapten Pritz yang lebih takut dengan dirinya kehilangan otot pastinya menolak ajakan berbahaya dari mereka yang akan mendatangi tempat RSJ Harapan Baru. Namun karena Bora akan memberikan semua karbohidrat dan nutrisi selama misi ini, seketika ia langsung menyetujuinya. Walau Philip kurang setuju dengan aksi Bora dan Ji-hyo benar-benar tanpa takut sama sekali. 보라야, 나 외계인 본다? 정말로 외계인 같은 게 존재한다 치면. Keesokan harinya, Buseo dilewaskan dengan ia melihat Baek Yun-so tak sadarkan diri dan dihebohkan dengan ramalan yang sangat mencengangkan jika sosok sang Mesias telah hadir, yang mereka anggap akan membawa penyelamatan bagi sekte tersebut. Sosok sang Mesias itu yang tak lain adalah sketsa dari Ji-hyo.